Buat saya itu ekspresi kejaga ya, ekspresi yang dia tampilkan, personanya dia yang dia tampilkan adalah senyum. Sudahilah persoalan ini ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang Jessica pakai racun. Om udah jelasin semua tadi itu live. Nah itulah. Ini adalah tanggung jawab dari lapas. Kalau lapas bilang ya sudah bebas bersyarat karena ada satu dan lain hal, ya sudahlah kita aminkan. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang. Terpidana kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin dengan mencampur racun zat sianida ke es kopi Vietnam Drip, yakni Jessica Kumala Wongso, resmi bebas bersyarat pada Minggu 18 Agustus kemarin. Kebebasan bersyarat Jessica tentu menjadi babak baru dalam kasus yang beberapa tahun kemarin selalu ramai diperbincangkan oleh khalayak umum. Di depan awak media, Jessica mengungkapkan perasaannya atas kebebasan bersyarat yang ia dapat. Dalam ungkapannya, Jessica mengaku sempat merasa sedih lantaran ia dianggap melakukan tindakan kejahatan yang telah menewaskan kerabatnya itu. Namun, saat ini mantan terpidana itu mengaku sudah memaafkan berbagai pihak yang telah menzolimi ia selama ini. Lantas, seperti apa penjelasan pakar ekspresi atas gestur tubuh Jessica saat menjelaskan isi hatinya itu? Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Buat saya itu ekspresi kejaga ya, ekspresi yang dia tampilkan, personanya dia yang dia tampilkan adalah senyum. Ditambah memang ya pasti itu momen yang membahagiakan buat dia keluar dari lapas. Jadi senyumnya itu gabungan antara senyum benar seneng gitu dengan senyum yang memang perlu ditampilkan secara personal. Jadi senyum personalitas sama senyum personal. Senyum dari dalam hati bahwa dia happy, dia lepas. Satu lagi bahwa dia selalu menampilkan dari dulu sampai sekarang gitu ya, sama bahwa kalau dia berusaha untuk selalu tampil senyum sehingga dilihat orang lain itu adalah dia ramah, murah senyum, baik seperti itu. Buat saya dari dulu Jessica itu masih sama sampai sekarang. Ketika dia bicara, seringkali dia menjaga kata-katanya itu untuk mengambang. Kata kalimat-kalimat yang sifatnya nggak clear dan clean. Misalnya apa? Ditanya tentang perasaan kamu gimana sekarang, ya saya sudah berdamai sama diri saya sudah maafkan orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang buruk itu. Perbuatan buruk itu apa? Saya mengajak gitu netizen untuk memperhatikan bahwa Jessica itu nggak pernah ngomong bilang bahwa atas perbuatan saya dituduh melakukan hal yang tidak benar, yaitu saya dituduh menyerah, padahal saya tidak menyerah. Berapa kali dalam sejarah Jessica diwawancara, berapa kali kalau ada ya bisa jadi ada, cari ya kapannya, berapa kali dibandingin dari seluruh wawancara, berapa kali dia menyebutkan bahwa dia bukan pelakunya misalnya. Ya logikanya sederhana. Kalau orang ditanya misalnya kamu pelakunya juga sih, ya kalau memang bukan pelakunya, karena ngomong saya bukan pelakunya gitu, bukan ngomong ya perbuatan buruk apa segala, enggak. Dia jawab aja bahwa saya dituduh melakukan sesuatu yang tidak benar, yaitu saya dituduh menyerah, saya bukan pemiliknya. Ngomongnya terus. Gini ya, Jessica itu bukan seorang public figure, bukan seseorang yang sifatnya memang selebriti gitu segala macam. Enggak, bukan poin penting buat dia menahan orang nggak masuk privasi dia dan sebagainya. Sederhana bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan, masih belum diceritakan semua terkait kasusnya dia dengan Mirna. Sesederhana itu, udah titik.
apakah kemudian kalau misalnya Bang Oto bilang bahwa orang yang tidak terbukti di pengadilan maka diserang secara pribadi, saya sepakat dengan Bang Oto di situ. Bahwa kemudian serangan terhadap Jessica itu kebanyakan ada serangan berdasarkan opini dan serangan berdasarkan karakternya Jessica. Tapi apakah kemudian orang yang kalau kita bicara tentang Oto ya, bahwa orang yang diserang karakternya mungkin pernah salah dan sebagainya, apakah dia pasti melakukan? Jawabannya bukan. Tapi itu tidak juga menggugurkan bahwa dia bukan pelaku, gitu loh. Tapi coba perhatikan bahwa apakah kemudian Jessica mengatakan hal-hal seperti itu secara lugas dia ngomong. Coba, sangat jarang. Bukan cuma jarang, sangat jarang. Pertanyaan saya pada para netizen, Anda tidak melihat itu sebagai suatu keanehan? Apakah kemudian orang salah atau tidak bersalah hanya dari perasaan kita, kayaknya dia orang baik, ya kayaknya nggak salah nih, ya ke laut aja hukum kita kalau gitu caranya. Kalau hakimnya udah mungkin aneh, kepolisiannya juga nggak menjalankan SOP misalnya dengan baik, sehingga jadi bertele-tele kasus waktu itu, netizennya juga menentukan orang salah nggak salah dari berdasarkan bahwa suka nggak sukanya dia, udah titik. Tidak ada konferensi pers siapapun dan Jessica termasuk yang tidak diatur oleh kuasa hukum. Itulah gunanya kuasa hukum, untuk ngatur, untuk ngasih tahu apa yang boleh kamu sampaikan, apa yang nggak boleh kamu sampaikan. Untuk kepentingannya siapa? Ya kepentingannya kliennya lah. Ya terlepas bahwa dia salah apa nggak salah, gitu kan. Ya tugasnya kan maju tageter membela yang bayar. Perihal kebebasan bersyarat Jessica Wongso, hal itu kini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama pihak-pihak yang diduga kenal dengan sosok Myrna dan keluarganya. Bahkan belum lama ini, postingan mantan suami mendiang Myrna Salihin ramai dibanjiri oleh komentar yang menyoroti peradilan terhadap Jessica Wongso. Dari sekian banyak komentar, terdapat salah satu cuitan dari netizen yang terlihat tidak terima dengan kebebasan Jessica selaku terpidana. Tuhan gak tidur Koci, sedih banget lihat si J bebas gitu aja, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, ditambah pakai manipulatif dengan cerita ini itu. Ujar salah seorang warganet. Ada pula netizen yang berharap agar Edi Darmawan Salihin selaku ayah dari mendiang Myrna dapat segera bersuara terkait bebasnya Jessica Kumala Wongso yang kabarnya juga akan mengajukan PK lewat pengacara kondang Oto Hasibuan. Lantas benarkah novum baru yang kini dipegang oleh Oto akan diungkap di pengadilan PK yang diajukan dalam waktu dekat ini? Benarkah novum baru ini adalah bukti kunci yang sengaja disembunyikan seseorang sejak awal kasus ini disidik? Ini masih dia kutak-atik aja, dia bilang udah kelar. Jahat nih si Oto. Catet itu. Udahlah, Oto lewatin aja. Pas this case gitu. Jadi saya juga nggak nafsu jadinya. Saya juga pas, sudah kita sama-sama. Lu hanya mau cari duit melalui klien lu cawe-cawe. Gua nih indang anak mati, enak aja lu. Lu ngomong seenaknya begitu, nggak bisa. Udahlah ya, Om bilang nih, sudahilah persoalan ini ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang Jessica pakai racun. Om udah jelasin semua tadi itu lain. Nah itulah nggak mungkin. Om jamin itu. Saya kasih tahu ya, hukum di Indonesia ternyata jalan. Oto yang ngomong sendiri, ngomong gede, ntar bading, bla 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 bla, mati, keadilan udah mati di Indonesia. Rasain loh, ditolak, naik ke PK, tolak, naik lagi ke itu Mahkamah Agung, Artijo Alkostar, langsung di kill dia.
Itu killer itu. Bak! Kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah itulah yang ingin sampaikan. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentase kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum ternyata bebas. Nah tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat. Karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan, wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas. Tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditentukan oleh hakim. Nah paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu. Dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Untung nggak dihukum tambahan itu. Tapi memang saya nggak mau. Kan ada bukti, saya nggak keluarin semua. Ya, karena saya mau dia dihukum aja, biarin dia rasain dibui kayak apa. Sementara bebasnya Jessica yang secara mendadak tidak hanya mengejutkan banyak orang, tetapi juga keluarga dan kuasa hukumnya, sebagaimana tertuang dalam jumpa pers kemarin. Namun, hal ini dinilai wajar terjadi oleh Deolipa Yumara selaku pakar hukum yang menganggap jika pembebasan bersyarat seperti Jessica memang kerap terjadi. Dengan adanya pertimbangan yang cukup ketat dari pihak lapas. Mulai dari kelakuan baik Jessica selama di dalam, hingga terdapat beberapa kejanggalan dari bukti-bukti yang terkumpul selama ini. Jadi sebenarnya bebas bersyarat itu kan ada prasyaratnya. Yang pertama adalah sudah menjalani 2/3 dari masa hukuman. Yang kedua berkelakuan baik. Yang ketiga memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh lapas ya, yaitu diantaranya adalah sudah ngikutin berbagai macam program dari lapas, program pembinaan ya, misalnya pelatihan sudah diikutin, dan yang paling penting sih kelakuan baik. Nah dia kan Jessica ini kan diputus 20 tahun masa hukuman, tapi baru 8 tahun dia sudah bebas bersyarat. Ini namanya bebas bersyarat khusus. Apa tuh khususnya? Ya khusus buat Jessica gitu. Itu dia. Jadi kita patut bersyukur karena si Jessica ini kemudian dibebaskan secara bersyarat. Walaupun dia nanti sampai 2032 harus tetap bersyaratnya itu ada wajib lapor, tapi dia hal yang bagus buat dia ini. Sebenarnya banyak hal yang dipertimbangkan untuk orang bisa bebas bersyarat ya. Memang yang tadi disebutkan 3 tadi memang yang dominan, tapi tentu ada hal lain yang menjadi kebijakan dari si lapas, si pembina tadi, dari Kumham tadi yang kemudian membuat Jessica bebas bersyarat. Tentu ada hal lain yang sampai sekarang jangankan kita,
pengacaranya sendiri Pak Otto Hasibuan aja kaget. Oh, kok bisa bebas bersyarat? Kan begitu ceritanya kan. Nah, kita juga kaget sebenarnya. Tapi ya mungkin ada pertimbangan lain dari pihak lapas sehingga kemudian ya dia dibebaskan secara bersyarat. Tentunya ini ada kaitannya dengan yang lebih tinggi. Bisa jadi dengan menteri, bisa jadi dengan presiden, juga ada pengaruh juga terhadap bebas bersyarat Jessica ini. Tapi yang jelas yang keluar adalah dia punya kelakuan baik. Iya, kalau remisi kan tersendiri. Nah, tapi bebas bersyarat ini memang konsepnya adalah 2/3 dari masa hukuman sudah dilewati, itu dulu ya. Yang kedua adalah berkelakuan baik, ini yang paling penting, berkelakuan baik dan selalu patuh, artinya tidak punya cacat celah selama dia menjalani masa hukuman, itu dia. Yang ketiga, dia sudah ngikutin semua program yang diwajibkan kepada si terpidana ini. Program ini datang dari lapas, jadi program misalnya ikut program pembinaan, bikin kerajinan tangan atau bikin apa dan semua lulus dengan hasil yang memuaskan. Nah, itu dia dianggap sebagai sudah mengikuti semua program. Nah, ini 3 syarat ini sudah cukup sebenarnya. Tapi kita menduga ini kan 20 tahun, kalau 2/3 kan berarti kan baru tahun ke-13 atau 14 dia sebenarnya kan bebas bersyarat ini. Tapi mungkin karena ada satu dan lain hal yang kemudian dipertimbangkan oleh lapas, oleh pembina, makanya dia dibebaskan, tapi dengan syarat ya, jadi dia bebas bersyarat. Dan ini adalah tanggung jawab dari lapas. Kalau lapas bilang ya sudah bebas bersyarat karena ada satu dan lain hal, ya sudahlah kita aminkan. Kebetulan memang untuk putusan terhadap Jessica ini dihukum juga ini kan masih persoalan, karena kan ada hal yang janggal dalam putusan terdahulu di mana tidak ada otopsi tapi dia diputuskan bersalah, sehingga itu juga menjadi pertimbangan juga, yaitu pertimbangan yang sifatnya rasional mengenai hukumnya, begitu, mengenai putusannya, begitu. Nah, kebetulan juga dia ini apa-apainnya juga ikut aja, tapi dia tetap tidak mengakui dia bersalah. Ini juga penting juga. Jadi ada pertimbangan khusus lah, makanya kita bilang terhadap kasus Jessica ini pembebasan bersyaratnya adalah pembebasan bersyarat khusus. Khusus apa? Ya khusus buat Jessica. Nah, untuk Jessica ini bebas bersyarat ini, jangka waktu bebas bersyarat ini panjang sekali dia. Sampai tahun 2032 dia masih bebas tapi bersyarat. Jadi dia bebas bersyarat itu bebas tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah wajib lapor yang pertama, yang kedua tidak berbuat pidana atau apa yang dilarang oleh undang-undang gitu. Iya, tentu ada landasan hukumnya, tentunya adalah Permenkumham ya, ada itu diatur di Permenkumham ya. Dan itu memang sifatnya teknis begitu. Dan siapapun boleh mendapatkan bebas bersyarat sebenarnya dengan syarat-syarat tadi. Syarat yang umum adalah itu tadi, 2/3 dari masa hukuman, berkelakuan baik, kemudian sudah mengikuti program, kan begitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.